Balai Embrio Ternak atau BET Cipelang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan langsung Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berdirinya BET diawali dengan pembentukan Pusat Pengembangan Teknologi Pertanian pada tahun 1991 yang disusul dengan pembuatan suatu jaringan kolaborasi pembangunan peternakan. Kemudian dilakukan penyusunan rencana induk pengembangan bioteknologi peternakan yang didukung oleh penelitian dan pengembangan yang kuat. Setelah itu, pada tahun 1994 terbentuk Pusat Aplikasi Bioteknologi Peternakan Unit Produksi Embrio yang diikuti perpindahan lokasi dan perubahan nama dari Balai Pelaksana Teknis Hijauan Makanan Ternak Cisarua menjadi Balai Embrio Ternak Cipelang. Sekarang, berdirinya BET Cipelang secara resmi didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Embrio Ternak terletak di lereng Gunung Salak dengan ketinggian 1.240 meter di atas permukaan laut yang bertepatan di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. BET mempunyai lahan seluas kurang lebih 92,8 hektar yang meliputi lahan konservasi atau tebing, lahan bangunan, dan lahan hijauan. BET juga mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan produksi, pemuliabiakan, pemasaran, dan distribusi embrio ternak ke seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan MBKM yang dilaksanakan di Balai Embrio Ternak Cipelang meliputi manajemen pemeliharaan ternak, manajemen pakan, manajemen kesehatan hewan, serta produksi dan aplikasi embrio. Manajemen pemeliharaan ternak meliputi sanitasi ternak dengan menyemprotkan air bertekanan dan menyikat ternak dari ujung kuku hingga badan sampai bersih. Selain itu, terdapat juga sanitasi lingkungan dan juga sanitasi kandang. Kegiatan sanitasi dilakukan minimal sekali sehari di setiap kandang, yaitu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemeliharaan ternak di BET tidak lepas dari pemberian pakan yang berkualitas untuk menunjang produktivitas dan kesehatan reproduksi sapi. Pakan yang diberikan meliputi rumput gajah yang telah dilakukan pencoperan serta konsentrat yang disesuaikan dengan stadia fisiologi sapi. Pemberian pakan menggunakan sistem top konsentrat di mana konsentrat diberikan di atas hijauan pakan. Total bahan kering yang diberikan sebesar 2-3% dari bobot badan sapi dengan rasio imbangan antara hijauan dan konsentrat yang bervariasi, yaitu antara 60-40% hingga 70-30% untuk memenuhi kecukupan nutrisi pada sapi. Selain itu, air minum pada ternak diberikan secara ad libitum. Dalam pemeliharaan ternak perah, pemerahan dilakukan sekali dalam sehari menggunakan milking parlor atau secara manual. Susu yang diperoleh kemudian disaring menggunakan kain saring dan dipasteurisasi dengan suhu 65 derajat Celcius sebelum diberikan kepada pedet. Pemberian susu kepada pedet dilakukan 1 kali dalam sehari. Selain itu, terdapat hai, konsentrat, dan vitamin dalam bentuk pakan yang diberikan pada pedet mulai umur 1 bulan. Hai yang diberikan berupa kangkung dan indigo vera yang berguna untuk mengoptimalkan perkembangan rumen pada pedet. Tidak lupa, tempat pakan pada pedet selalu dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemberian pakan. Uji performance mulai dilakukan pada pedet yang berusia kurang dari 4 hari dan dilanjutkan secara terjadwal pada setiap bulannya. Parameter kuantitatif yang diukur meliputi tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, serta bobot badan. Data hasil pengukuran kemudian dikonversi menjadi estimasi pertumbuhan pada usia 205, 365, dan 550 hari guna untuk mengetahui perkembangan ternak. Dalam mempermudah recording ternak, pemasangan AirTag mulai dilakukan pada pedet dengan umur kurang dari 4 hari. Pemasangan pada sapi jantan berada di telinga kanan dan betina pada telinga kiri. Terdapat beberapa jenis kandang yang digunakan dalam pemeliharaan, mulai dari kandang freestyle yang digunakan untuk memelihara sapi resipien,
kandang koloni, dan kandang individu untuk memelihara sapi donor, calon pejantan, calon bibit donor, dan calon bibit resipien. Dalam pengolahan hijauan pakan ternak, terdapat perawatan lahan yang meliputi penyulaman dan pemanfaatan kotoran ternak ke lahan hijauan pakan ternak. Pemotongan hijauan dilakukan saat tanaman berumur 60 hingga 80 hari untuk memastikan kandungan nutrisinya tetap optimal. Setelah dipanen, hijauan dilayukan selama 15 hingga 24 jam guna mengurangi kadar air. Proses pencoperan dilakukan menggunakan perajang dengan sistem gebuk dan cacah untuk memastikan partikel yang lebih kecil dan mengurangi selektivitas ternak terhadap pakan. Hijauan yang telah dicoper akan ditimbang di jembatan timbang sebelum didistribusikan ke kandang sesuai dengan kebutuhan ternak per kandangnya. Pembuatan silase dilakukan ketika produksi hijauan melimpah atau yang diproduksi melebihi kebutuhan distribusi. Pemberian silase pada ternak sebesar 5% dari total hijauan yang diberikan. Selanjutnya, pada proses pembuatan konsentrat dimulai dengan pengumpulan bahan baku, yaitu bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, dan feed suplemen di area pencampuran. Bahan baku dimasukkan secara berurutan ke dalam mixer. Dimulai dari jumlah yang terbanyak, kemudian diaduk selama kurang lebih 30 menit hingga bahan pakan tercampur secara homogen, termasuk premix atau feed suplemen dan molasses. Setelah proses mixing, konsentrat dikemas dan ditimbang dengan jumlah 50 kg per karungnya. Selanjutnya dijahit dan disusun di palet untuk memudahkan proses loading konsentrat dan pendistribusiannya. Pelaksanaan kegiatan surveillance penyakit di PET dilakukan 6 bulan sekali. Kegiatan ini meliputi pengambilan sampel darah dan feses yang kemudian dikirimkan ke laboratorium Balai Veteriner Subang untuk pemeriksaan hasil sampel. Selain itu, untuk mencegah dan meminimalkan resiko penyebaran penyakit, PET mempunyai biosecurity yang cukup ketat. Biosecurity yang dilakukan meliputi pemakaian wear pack sebelum memasuki perkandangan, disinfeksi kendaraan yang masuk wilayah PET sampai di ping kaki sebelum masuk kandang. Selain itu, terdapat pengobatan hewan yang dilakukan sesuai dengan diagnosis dari dokter hewan. Terdapat vitamin dan vaksin yang diberikan dengan injeksi secara intramuskular. Vitamin yang diberikan menyesuaikan kebutuhan sapi, di antaranya terdapat vitamin A, D, E, dan vitamin B kompleks. Kegiatan pemotongan kuku dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali pada seluruh ternak di PET Cipelang, yang bertujuan untuk mencegah gangguan kesehatan kaki, mengurangi resiko infeksi, serta memastikan kenyamanan dan kelancaran pergerakan pada ternak. Pada manajemen produksi dan aplikasi embrio diawali dengan proses sterilisasi. Sterilisasi peralatan bekas pakai meliputi perendaman dan pencucian menggunakan ultrasonik mesin-mesin. Setelah itu dibilas menggunakan air dan aquades, kemudian dikeringkan dan di oven. Selain itu, terdapat cara khusus untuk sterilisasi CTE, peralatan berbahan karet, dan gelas kaca. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terdapat kegiatan produksi embrio baik secara in vivo dan juga in vitro. Kegiatan produksi embrio in vivo dimulai dengan seleksi sapi donor melalui pengecekan yang menyangkut kondisi fisik, kesehatan reproduksi, dan pemeriksaan kebuntingan. Setelah itu dilakukan program superovulasi dengan melakukan sinkronisasi gelombang folikel, salah satunya yaitu dengan cara pemasangan preparat progesteron. Setelah itu dilakukan penyuntikan FSH dosis menurun dengan waktu yang sesuai dengan protokol superovulasi. Kemudian dilakukan inseminasi buatan sebanyak 3 kali untuk memfertilisasi ovum yang telah diovulasikan. Panen embrio dilakukan 7 hari setelah inseminasi buatan menggunakan metode non-surgikal dengan pembilasan menggunakan media Ringer laktat yang dicampur calf serum 1% dan antibiotik 0,1%. Pembilasan dilakukan pada kornoa uteri kanan dan kiri serta korpus uteri. Setelah proses flushing selesai, sapi diinjeksi dengan hormon PGF2 alfa sebanyak 5 mili untuk meregresi korpus luteum dan menormalkan kembali siklus estrus sehingga dapat dilakukan program superovulasi kembali. Setelah itu, embrio yang terkumpul dalam botol dibawa menuju ke laboratorium untuk dievaluasi. Kegiatan produksi embrio secara in vitro diawali dengan koleksi oosit pada sapi donor.
Koleksi oosit dilakukan dengan ovum pickup 3 hari setelah penyuntikan hormon FSH atau kombinasi estrogen dan progesteron. Tahapan koleksi oosit meliputi pemeriksaan kondisi ovarium menggunakan USG. Setelah itu dilakukan anestesi epidural. Kemudian probe dan jarum OPU dimasukkan ke dalam vagina untuk aspirasi folikel yang terlihat di monitor USG. Folikel dengan diameter lebih dari 2 mm diaspirasi menggunakan mesin aspirator yang menjaga tekanan negatif selama proses berlangsung. Jika terjadi sumbatan, jarum dibilas atau tekanan mesin ditingkatkan, dan hasil OPU akan dibawa ke laboratorium. Embrio dari produksi in vivo akan disaring dan dikumpulkan dengan menggunakan pipet Pasteur yang dilihat di bawah mikroskop stereo, dan kemudian dilakukan grading untuk menentukan kualitas dan fase dari embrio. Jika embrio berada di fase 3, maka akan dilakukan kultur, dan jika embrio dinyatakan layak transfer, maka akan diproses loading embrio menggunakan straw yang berukuran 0,25 mili. Dan jika layak dibekukan, maka embrio akan dibekukan menggunakan mesin freezing yang menggunakan etanol dengan pembekuan secara bertahap. Oosit yang didapat dari proses ovum pickup akan disaring dan dikumpulkan dengan petri dish yang berukuran 35 x 10 mm dan dilakukan proses grading. Oosit yang layak akan dimaturasi selama 1 x 24 jam. Setelah itu, semen disiapkan dengan dikapasitasi dan dilakukan fertilisasi selama 5 jam. Dan oosit dipindahkan ke media yang berbeda. Setelah itu, oosit dikultur selama 7 hari untuk mengetahui perkembangannya. Embrio yang dinyatakan layak transfer dapat ditransfer langsung dengan sinkronisasi resipien ataupun tidak. Sebelum transfer embrio dilakukan, ternak dianestesi epidural. TE dilakukan dengan mendeposisikan embrio di sepertiga apeks depan kornua uteri yang terdapat korpus luteum fungsional pada hari ke-7 setelah sapi estrus. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Balai Embrio Ternak Cipelang beserta seluruh jajaran dan staf yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi kami untuk melaksanakan program MBKM ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim MBKM Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang telah memfasilitasi dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan magang ini dengan penuh dedikasi. Setiap proses, setiap ilmu, dan setiap arah akan menjadi bagian yang tak ternilai dalam perjalanan ini.